yang hadir dengan ya. Kalau dalam satu ruangan atau saling berdekatan, ada dua yang aktif, sebaiknya salah satu saja yang diaktifkan, supaya tidak suaranya itu menggema, mendengung seperti tadi yang terjadi, jadi riuh kan, bisa dimatikan salah satu. Kalau boleh saya sapa, cukup Bapak Ibu melambaikan tangan saja, gitu, nggak harus dibuka mic-nya semua ya. Untuk wilayah Bali sudah ada perwakilan mungkin sudah ada Bali nggak kelihatan. Oh ya, baik, terima kasih. Bengkulu sudah ada? Ya. Terus Aceh ya? Aceh sudah ada? Sudah ada? Belum. Peserta sudah, partisipan sudah masuk 311. Kita mulai saja, Bu. Kita mulai, Bapak. Oke, Pak Direktur, nanti kalau bisa gabung sedang nganterin yang ada yang sakit siapa ya? Oh. Dewi ke rumah sakit beliau. Baik. Ini kita yang mulai membuka saja, siapa, Bu. Pak, jadinya? Oke. Yang membuka siapa? Pak Pur langsung atau? Langsung aja, Bu. Langsung. Oke. Baik, terima kasih Pak Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk acara, Bapak Ibu semuanya minta tolong di-mute-kan mic-nya supaya cukup kami sebagai moderator dan nanti sebagai Bapak Purwanto atau Pak Kastus sebagai narasumber supaya bisa didengarkan informasinya secara jelas untuk semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah sesi yang kedua. Mohon izin Pak Pur, kami sampaikan bahwa peserta untuk sesi kedua ini adalah wilayah luar Jawa, salah satunya adalah Bali, kemudian Aceh, dan Bengkulu. Mungkin serta ada dari wilayah yang lainnya mungkin ikut juga yang secara tidak sengaja mungkin mengikuti karena tahu linknya gitu. Ini bisa terjadi seperti itu. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 15 menit di tempat saya. Mudah-mudahan dengan waktu yang bisa dikatakan singkat karena ternyata materinya cukup banyak. Bapak Ibu nanti ada materi terkait dengan program PKK, kemudian program PKW, dan selanjutnya ke aplikasinya, aplikasi PKK maupun aplikasi PKW, bagaimana cara mengaksesnya dan seperti apa. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber-narasumber yang telah kami siapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap, kemudian menyiapkan pulpen ataupun catatan-catatan yang nanti akan mempermudah Bapak Ibu dalam rangka mengakses proposalnya ya, karena saat ini untuk program kita di Direktorat Khusus dan Pelatihan ini cukup peminatnya itu cukup banyak, lembaganya juga banyak, maka saingannya juga banyak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, kami mohon Pak Pur dulu nggih, Pak Pur dulu nama Pak. Saya dulu kata Pak Kastum. Oke, monggo Pak Purwanto. Dalam hal ini Pak Purwanto akan menyampaikan materi terkait dengan program PKK, baik evaluasi di tahun 2020 dan rencana pelaksanaan di 2021. Beliau saat ini menjabat sebagai koordinator Pokja 2 nggih Pak. Ya. Untuk waktu dan tempat, monggo Pak Pur kami persilakan. Terima kasih Bu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kastum, Bu
Bu Kartini, Bu Emi, Bu Ruslinda, teman-teman di Pokja 2 dan Pokja 3, Bapak Ibu peserta sosialisasi program PKK dan PKW tahun 2021 tahap kedua yang saya hormati. Pertama dan yang utama sebagai insan umat beragama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Siang hari ini kita bisa bertemu di tempat Pikom ini, yaitu mengikuti sosialisasi program PKK dan PKW tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sedianya Pak Direktur akan membuka dan sekaligus memberikan arahan, tetapi saat yang sama mendadak ada keluarganya yang sakit atau tetangganya, ini belum jelas tadi informasinya, dan beliau menyerahkan kami berdua dan tim tentunya, yaitu dari tim Pokja 1, Pokja 2 dan Pokja 3. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan basmalah ini kegiatan sosialisasi program PKK dan PKW tahun 2021 tahap kedua. Karena tadi pagi adalah tahap pertama dan ini tahap kedua, dinyatakan secara resmi saya buka. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu karena ini materinya sangat banyak, tadi sampaikan Bu Kartini, ya Bu Kartini, setelah saya nanti saya PKK, nanti Pak Kastam akan menyampaikan PKW. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, yang ditunggu oleh Bapak Ibu, yaitu apa? Aplikasi yang baru. Nah, ini jangan tinggalkan tempat ini sebelum Bapak Ibu nanti selesai. Karena nanti kalau Bapak Ibu meninggalkan forum ini, Bapak Ibu nanti akan kehilangan momen atau rugi nanti ya. Karena saat ini di program PKK itu Bapak Ibu ternyata sudah ada 1.256 yang siap mendaftar. Ini sudah ini, dan yang sudah berhasil mendaftar itu sekitar 37-an. Tiap saat berubah ini. Ini luar biasa. Setelah di launching ini udah, kalau umpamanya 1.256 itu masuk semua atau masuk dalam memenuhi syarat, ini sudah 50%-nya. 50% seperti tahun yang lalu. Nah, baik Bapak Ibu, mohon izin sebentar saya share materi saya. Kelihatan Bu Kartini? Bu Kartini kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Turun ya. Baik Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan program PKK tahun 2021. Tapi sebelum sana saya sebenarnya Bapak Ibu tidak akan menyampaikan secara detail apa itu program PKK dan apa itu program PKW nanti ya. Kalau saya pikir Bapak Ibu sudah sangat jelas sekali. Program PKK itu tidak ada bedanya dengan tahun yang lalu. Yang membedakan nanti adalah cara dan aplikasinya. Terus juga sedikit ada perbedaan syarat-syaratnya. Nah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahun yang lalu sudah mengakses program PKK itu sudah sangat jelas, hanya ada perubahan-perubahan tadi ya. Sebentar kok susah amat. Susah banget. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan menyampaikan apa itu PKK, tata pengelolaannya seperti apa. Ini nanti sedikit saja. Hanya saya ingin mengevaluasi program tahun yang lalu gitu ya. Seperti apa hasil evaluasinya, agar Bapak Ibu yang tahun yang lalu mungkin kurang pas, kurang tepat dalam penyelenggaraannya, sekarang bisa pas dan tepat. Dan apa nanti risiko-risiko kalau itu tidak dilakukan. Nah ini gambarannya Bapak Ibu ya. Tetapi tetap saja namanya program PKK itu program yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik tentunya agar mereka ini bisa bekerja. Ya, endingnya bekerja. Kalau wirausaha kan PKW wirausaha itu saja, itu sama, masih sama persisnya, ini nggak usah. Nah ini juga nggak usah. Nah ini saja Bapak Ibu. Ini hasil temuan-temuan program tahun 2020. Ini penting karena ini untuk membandingkan dengan tahun 2021 Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa pada tahun 2020 itu yang mendaftar program PKK itu ada 12.743. Bukan salah, 12.000
447 ya, sekitar situ. Nah, tetapi yang mendaftar secara resmi itu hanya 6.473. Nah, ini yang mendaftar resmi. 643 itu yang memenuhi syarat dan itu sebagai penyelenggara itu hanya 2.564. Nah, ini Bapak Ibu. Luar biasa kan ininya? Apa itu persaingnya luar biasa, hanya 2.564. Nah, 2.564 itu seperti apa pelaksanaannya? Nah, ternyata Bapak Ibu, tahun lalu itu sudah menggunakan IT yang mungkin masih ada beberapa kelemahan. IT tahun 2020 sekarang kita perbarui. Nah, ini namanya aplikasi baru tahun 2021 untuk program PKK dan PKW. Itu mirip ya Bapak Ibu, nanti mirip mungkin nanti dalam menyampaikan aplikasi satu orang saja ya Bu Kartini, hanya ada perbedaan-perbedaan nanti ya. Perbedaan kalau PKW ini, PKK ini gitu ya Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata dengan program melalui aplikasi ini Bapak Ibu, sistem aplikasi ini eksekusinya cepat. Nah, biayanya murah. Kantor ternyata bersih. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Gimana biaya tidak murah? Kalau saya ngundang Bapak Ibu yang tadi pagi itu 500, sore ini 500. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang secara luring, secara tatap muka kami mengundang Bapak Ibu di sebuah hotel, berapa ratus juta yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi sekarang dengan adanya IT, dengan adanya aplikasi ini Bapak Ibu, ini sangat murah sekali. Zoom seperti ini termasuk IT kan? Nah, ini sangat murah sekali. Bahkan kalau ini ya paling pulsa berapa sih gitu ya. Nah, ini luar biasa. Nah, yang paling membanggakan lagi Bapak Ibu, kalau dulu Bapak Ibu ke kantor kami di itu mau jalan aja sulit. Nah, kalau sekarang alhamdulillah Pak, kantor kami sudah seperti kantor swasta. Nah, kapan-kapan Bapak Ibu datang ke tempat Bu Kartini, lihat kantornya Bu Kartini, wah nanti kayak bank itu, kantor kayak kantor swasta ini. Ini yang apa yang membanggakan, gara-gara tidak ada proposal dan laporan Bapak. Nah, akuntabilitas kinerja terwujud Bapak Ibu, kecepatannya, ketepatannya, akuratnya itu luar biasa. Nah, mudah memperoleh kualitas penyelenggaraan. Ini Bapak Ibu, kalau kita ingin koordinasi, sinkronisasi, kita ini sangat mudah sekali. Yang selanjutnya juga menarik data sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini mudah sekali kalau kita ingin tahu peserta didiknya, ingin tahu instrukturnya, ingin tahu di mana lembaga itu berada, ini gampang. Nah, yang ketujuh, pemantauan pelaksanaan tidak harus ke lapangan karena dapat dikendalikan lewat online. Nah, kemarin belum sepenuhnya, tetapi nanti tahun 2021 ini sudah hampir 100% ya. Nah, kalau mungkin 98 jangan 2% kalau kita ke lapangan, itu nanti kalau ada hal-hal yang sangat penting. Nah, juga Bapak Ibu, pelaporan dengan sistem online ini mudah didapat ya, mudah dievaluasi. Bahkan dulu kalau laporan itu berupa print-printan ya, hard copy itu ya Bapak Ibu, itu sampai bertumpuk-tumpuk, bahkan laporan itu hanya sekitar 10% yang kita lihat, yang kita evaluasi. Kalau sekarang semua. Buktinya apa? Bahwa laporan awal dan laporan akhir untuk program PKK misalkan, itu semua yang akhir, laporan akhir itu dievaluasi, diverifikasi. Maka banyak pertanyaan dari teman-teman penyelenggara itu, kok laporan saya belum diverifikasi Pak, laporan akhir? Sejatinya sudah Bapak. Kecuali mungkin yang 24 lembaga. Karena yang 24 lembaga itu laporannya melebihi target yang kita inginkan, ya, yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tanggal 28 Februari adalah laporan terakhir. Tetapi waktu tanggal 28 Februari itu masih ada 24 lembaga kursus dan pelatihan sebagai penyelenggara PKK belum menyampaikan. Nah, itu kemungkinan belum, tetapi kemarin saya lihat sudah beberapa sudah diverifikasi juga. Nah, ini juga Bu, yang Bapak Ibu yang 9 ini. Nah, ini yang membanggakan lagi Pak. Untuk adanya pemeriksaan baik itu oleh BPK, oleh Ijen, mungkin nanti oleh badan pemeriksa lainnya ya, itu ya. Ini sekarang ini Bapak Ibu.
ini sangat mudah sekali. Beliau mereka itu mau menerima dengan laporan online yang Bapak Ibu sampaikan, sehingga kami itu tidak direpotkan kembali. Kami tidak pusing-pusing lagi, bisa bekerja dengan tenang. Kenapa? Karena ketika beliau para pemeriksa ini minta dokumen, kami tidak mencarikan lagi, tetapi tinggal memberikan filenya. Silakan seluruh Indonesia ini. Dari 2.564 itu kami buka semua. Silakan dipelajari. Nah, ini Bapak Ibu, cari mana yang Bapak inginkan. Kalau dulu umpama mereka minta laporan dari lembaga A misalkan atau B misalkan, itu kami mencarinya itu luar biasa sulit. Kalau sekarang enggak, Pak. File utuh ketika berikan, silakan monggo Pak dipelajari sendiri Bapak Ibu. Itu tinggal begitu. Alhamdulillah ini luar biasa, Pak. Nah, ini salah satu keunggulan dari penggunaan aplikasi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, laporan pelaksanaan PKK disertai dengan video kegiatan. Nah, walaupun Bapak Ibu belum 100% para penyelenggara ini menyampaikan bukti-bukti video pembelajaran. Ini masih sangat kecil, tetapi nanti bagaimana tahun 2021. Nah, ini yang terakhir adalah mendidik masyarakat untuk menggunakan IT. Nah, ini kan belum semua lembaga penyelenggara itu paham tentang IT. Nggak bisa, tetapi ada cara. Yaitu kan ada mungkin adiknya, mungkin anaknya itu ini. Nah, karena belum tentu semua bisa, tetapi minimal kita memasyarakat tentang IT itu sendiri, penggunaan IT itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, pada aplikasi 2020 tadi ada kelemahan-kelemahan, disempurnakan pada tahun 2021 ini. Kelemahannya seperti apa, hasil evaluasi 2020 seperti apa, ada beberapa masukan dari berbagai pihak ya, termasuk oleh penyelenggara, oleh PLKP, nah juga mengikuti perkembangan kondisi tahun 2021. Nah, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah evaluasi ya tahun 2020 yaitu tentang manajemennya. Seperti apa? Terdapat 176 penyelenggara PKK belum menyampaikan laporan waktu itu adalah tanggal 26 Februari. Setelah 28 tadi ada 24, tinggal 24. Luar biasa kan cepatnya. Coba kalau itu pakai manual, itu nunggu 3 bulan nggak akan sampai itu laporan. Nah, yang kedua, hasil monep di lapangan terdapat lembaga penyelenggara yang kurang bermutu. Kurang bermutu, baik itu dalam jumlah peserta didiknya dalam pelaksanaan penyelenggaraan, apalagi penggunaan anggaran masih banyak yang tidak sesuai, masih yang banyak yang menyimpang. Apalagi proses pembelajarannya seperti itu banyak sekali. Itu ya, itu penggunaan anggarannya yang masih tidak sesuai itu seperti ini misalkan. Sudah diwanti-wanti jangan membeli sarana, tapi masih membeli sarana pembelajaran misalkan komputer, misalkan mesin jahit gitu kan. Sudah diwanti-wanti, tetapi mereka berdalih, Pak, RAB saya disetujui. Nah, Bapak Ibu tentunya harus ini ya menyadari bahwa waktu Ortek sudah disampaikan, ya tem kami sangat terbatas tem penilai. Sedangkan proposal 6.000 tadi, Pak. 6.473. Ini coba bayangkan Bapak Ibu, siang malam teman-teman tem penilai itu tidak tidur. Kalau saya cek jam 4 pagi pun masih ternyata masih mengerjakan. Luar biasa. Nah, ini karena beliau tidak mau salah dalam menentukan lembaga yang seharusnya bisa menyelenggarakan atau memenuhi syarat, ternyata karena sesuatu hal nanti enggak. Nah, ini terbukti kan. Yang selanjutnya Bapak Ibu tidak melibatkan eduka dalam proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu setelah dievaluasi pelaksanaannya, baik itu laporannya maupun dan waktu itu dipanggil ke Bogor, ke Jogja ya, itu ternyata banyak penyelenggara program PKK itu tidak melibatkan eduka. PKW juga seperti itu, masih banyak juga hampir sama. Nah, ini Bapak Ibu, melibatkannya hanya seperti ini juga. Ada yang hanya rapat, dipanggil rapat atau diajak rapat itu dianggap sudah melibatkan. Itu belum. Kan kalau dulu yang namanya melibatkan, keterlibatannya itu apa? Yaitu satu,
Itu mungkin Mohon izin Pak Pur. rekrutmennya, Mohon 2 izin Pak Pur. penyusun kurikulumnya, 3 instrukturnya itu terlibat dalam pembelajarannya, 4 untuk pemagangannya, penggunaan sarananya, penempatannya, uji kompetensinya. Itu Mohon izin Pak Pur. tapi ternyata ya Pak Pur, mohon izin. Slide-nya nggak jalan Pak. Takutnya di tampilan peserta nggak jalan. Ini manajemen bukan Mas? Oh ya, baik Pak, siap. Ya, ini loh, ini yang tidak melibatkan Iduka ini loh Mas ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan hasil evaluasi, laporan penyelenggaraan masih terdapat laporan di mana dokumen, foto-foto kegiatan yang kita minta Bapak Ibu itu tidak semua diupload. Yang diupload itu kebanyakan tuh hampir kebanyakan itu satu foto momen tertentu diupload dari mulai pembukaan sampai penutupan. Ada juga yang diupload hanya 5 itu hanya sama. Nah ini yang masih meragukan Bapak Ibu. Nah ini perbaikan tahun 2021 Bapak Ibu ini diterapkan reward and punishment ya. Ini langsung 1, lembaga yang tidak menyampaikan laporan dan laporannya abal-abal ini kita blokir Bapak Ibu. Kita blokir. Ada yang protes begini, Pak, saya sudah menyampaikan laporan, kenapa saya diblokir? Bukan karena hanya menyampaikan laporan, tetapi laporannya juga kita verifikasi sesuai atau tidak. Penggunaan sesuai atau tidak, pembelajarannya sesuai atau tidak. Ini dibuktikan tadi Pak, ada 8 apa itu kriteria itu yang di dalam aplikasi itu kalau nggak salah ya. Itu 8 kalau nggak salah, 9 saya lupa nih. Ya. Nah, ini Bapak Ibu diblokir. Jadi kalau untuk program PKK itu hampir 418 lembaga kursus yang diblokir. Itu termasuk yang menyampaikan laporan setelah tanggal 28. Ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, lembaga yang masuk dalam daftar sebagai penyelenggara yang bagus, silakan langsung akses ya. Silakan langsung akses dengan aplikasi yang baru. Tetapi perlu kehati-hatian dan perlu ketelitian ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga, usulan berdasarkan NPSN dan sudah disediakan menu program yang dapat diakses. Nanti di aplikasi ya. Nanti di aplikasi bagaimana dengan menggunakan NPSN ini ya Bapak Ibu. Ini pintu masuknya adalah NPSN. Nah, baik itu program PKK maupun juga PKW. Ini Bapak Ibu, evaluasi tentang bagaimana peserta didik. Nah, pada tahun 2020 masih terdapat peserta didik yang tidak sesuai dengan sasaran. Misalkan usianya. Nah, usianya saja, ukurannya usianya dulu. Di tahun 2020 itu kan untuk PKK dan PKW itu dan 15 sampai 30 tahun. Prioritas 17 sampai 25 tahun. Tetapi itu ternyata ketika kita lihat banyak yang mengganti juga. Bahkan ada yang mendapatkan 10 peserta didik aja, pesertanya diganti semua. Tidak sesuai dengan awalnya Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan awalnya, diganti. Aplikasi kita kan membunyikan penggantian peserta didik. Tetapi penggantian itu tidak disertai surat berita acara penggantian peserta didik. Setelah dicek ternyata usianya lebih dari 30 tahun. Ada yang juga 32 tahun. Nah, ini tadi Bapak Ibu juga ada tawaran-tawaran untuk lebih dari 25 tahun. Nah, yang kedua masih terdapat tumpang tindih dengan program lain. Ada statusnya mahasiswa aktif, ada juga yang masuk dalam prakerja, ada yang masih pelajar, ada juga yang sudah masuk program PKW, masuk PKK atau sebaliknya. Ini masih bisa tahun lalu itu masih memungkinkan. Nah, tetapi tahun 2021 ini Bapak Ibu, peserta PKK itu umurnya 17 sampai 25 tahun ya Bapak Ibu. 17 sampai 25 tahun. Untuk PKW itu 15 dan 20 tahun ya Pak Custom ya. Nah, ini kita linkkan Bapak Ibu dengan Dukcapil, dengan Pusdatin, dengan kartu prakerja. Sehingga nanti kalau peserta itu sudah masuk di prakerja, tidak mungkin bisa diakses ke PKK maupun PKW. Kalau sudah masuk di PKK tidak bisa masuk ke PKW karena nanti NIK udah kita hubungkan dengan Dukcapil ini. Ini Bapak Ibu ya. Jelas ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti wah kok nggak bisa. Nanti Bapak Ibu menggunakan NIK ini satu digit salah pasti namanya tidak ditemukan. Itu satu. Kedua nanti pendidikannya kalau dia masih
status mahasiswa ataupun pelajar itu tidak akan masuk. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kalau yang DO misalkan itu DO SMK dan itu belum dikeluarkan dari Dapodik, ya nggak bisa. Nah itu kan. Nah itu kalau bagaimana Pak kalau dia sudah tidak mahasiswa tetapi dia masih tercantum, nggak mungkin. Kalau dia itu sudah keluar dari mahasiswa atau DAO, kalau memang belum dikeluarkan, memang masih status. Nah Bapak Ibu mungkin bisa mendekati misalkan itu di sekolahnya atau di perguruan tingginya. Nah ini Bapak. Terus yang ketiga, calon peserta di luar usia sasaran masih sekolah mahasiswa. Oh ini. Atau yang pernah dilatih tahun yang sebelumnya, baik itu di PKK maupun PKW, sangat tidak mungkin bisa masuk. Karena sudah dipagari oleh aplikasi Bapak. Nah ini, yang terakhir adalah itu wajib memasukkan KTP dan HP peserta didik. KTP dan HP. Nah ini Bapak Ibu. Kecuali nanti yang PKW ya Pak Kastom, nanti Pak Kastom yang akan menjelaskan. Mengapa kok HP ini perlu? Nah, nanti ada reasoningnya. Nah, Bapak Ibu, untuk proses pembelajaran. Ini juga banyak Bapak Ibu tahun 2020 masih terdapat pelaksanaan pembelajaran itu yang tidak sesuai target. Yang targetnya itu mestinya misalkan 200 jam atau 150 jam, ternyata ada yang kurang dari 150 yang seharusnya 150. Yang harusnya 200 masih ada yang tidak sampai 200. Ini belum terdeteksi tahun 2020. Terdeteksi waktu pelaporan. Itu pun kan kalau sudah selesai tidak mungkin kita akan ini. Nah, bagaimana dengan tahun 2021? Nah, ini Bapak. Masih terdapat peserta didik yang tidak ikut uji kompetensi untuk PKK. Nah, ini kan menyedihkan. Padahal salah satu indikator keberhasilan program PKK adalah 70% dari peserta didik itu lulus uji kompetensi. Nah, ini ada Bu, yang Bapak Ibu, yang peserta didiknya diganti, tidak lulus semua, ada yang seharusnya misalkan 20, yang ikut uji kompetensi hanya 8, ada yang 12, ya itu masih banyak. Nah, di tahun 2021 Bapak Ibu dengan online ini wajib setiap proses pembelajaran menghidupkan pewaktu untuk mengetahui tadi apakah mereka ketika mereka berjanji atau menjadwalkan atau mempunyai rencana pembelajaran 200 jam misalkan tadi ada pewaktu Bapak Ibu. Pewaktu yang setiap harinya membelajarkan maksimum 5 jam. Nanti didengarkan di aplikasi. Seperti apa sih pewaktu? Nah, nanti disimak ya Bapak Ibu di ini. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu misalkan 150 jam, pembelajarnya setiap hari 5 jam. Terus nanti pengurangan 150 dikurangi 5, 145. Kalau Bapak Ibu itu absen, tidak melaksanakan, terlihat. Nah, terlihat oleh kami. Nah, karena kami ini Bapak Ibu, yang kedua ini, dibentuk ruang pemantauan. Nah, dibentuk ruang pemantauan, baik itu yang ada di PKK untuk PKK, PKW untuk PKW. Ada tim khusus yang akan memantau Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini jadi jangan, perubahannya luar biasa. Kalau kemarin masih bisa, wah ini sudah cukup. Nanti tidak. Jadi Bapak Ibu tuh kelihatan kalau hari ini tidak ada pembelajaran, besok tidak ada pembelajaran. Nah ini Bapak. Nah selanjutnya Bapak Ibu di bidang kerjasama dengan IDUKA. Nah tadi kan Bapak Ibu masih terdapat usulan yang disertai MOU dengan IDUKA itu bodong. Itu abal-abal. Kalau yang sekarang sedang ngetren ya. Di apa itu KLB itu di Sumatera Utara itu abal-abang. Nah, ini juga ada namanya MOU abal-abang bodong. Bahkan ada MOU satu apa itu konsep itu dipakai beberapa. Dan bahkan kadang-kadang lupa ngapus. Nah ini seperti itu. Yang kedua, terdapat IDUKA yang dilupakan setelah dokumen MOU ada yang benar melakukan IDUKA MOU dengan IDUKA, tetapi ketika pelaksanaan jalan, proses jalan, IDUKA-nya dilupakan. Misalkan begini, untuk instruktur itu tidak dilibatkan, untuk penyusunan kurikulum tidak dilibatkan. Nah, di tahun 2021 Bapak Ibu wajib melampirkan dokumen MOU di aplikasi disertai dengan foto ya
gedung industri, papan namanya, harus kelihatan nomor teleponnya sehingga mudah diverifikasi. Nah, tapi kemarin Bapak Ibu waktu yang kami mengadakan sosialisasi di teman-teman di Jawa Barat, itu ada yang bilang, Pak, Bapak Ibu, saya kerjasama dengan Astra, Pak, tetapi tidak ada papan namanya, tidak ada nomor teleponnya, itu Astra abal-abal atau Astra di pinggir jalan. Nggak mungkin lah kalau namanya Astra itu nggak punya papan nama. Masa sekelas Astra nggak main. Itu bohong. Itu udah bohong kan berarti. Nah, ini contoh ya Pak. Nah, sehingga kita minta untuk agar benar-benar MUU itu dengan diduga fotonya seperti apa, papan namanya seperti apa, nomor teleponnya terlihat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dalam video yang disampaikan wajib menampilkan testimoni iduka. Nah ini. Selanjutnya Bapak Ibu seleksi proposal. Nah kalau yang tahun lalu itu penetapannya dilakukan oleh tim penilai. Nah, tim penilai tergantung bagaimana tim penilai itu melakukan penilaian. Nah ini. Nah, nanti apakah juga dilakukan oleh tim penilai? Nah ini. Yang kedua Bapak Ibu, tim seleksi bersifat general, belum spesifik sesuai dengan keahlian. Walaupun kemarin kita sudah pendekatannya adalah keahlian, tetapi dengan proposal yang tidak seimbang, misalkan menjahit komputer dibandingkan dengan otomotif sepeda motor atau mesin, itu kan nggak seimbang. Sehingga yang bukan bidang menjahit misalkan busana misalkan ikut melakukan penilaian. Nah di tahun 2021 perbaikannya adalah Bapak Ibu, proposal akan dinilai dan di-ranking oleh aplikasi. Jadi yang melakukan ranking itu bukan tim penilai tapi oleh aplikasi. Enggak bisa kita itu melakukan kecurangan atau mengadek-adek mengudek-udek ya itu. Itu enggak bisa gitu. Nah, katakanlah itu ranking ke 100 ya ke 100 tidak bisa dinaikkan kecuali yang atas gugur gitu ya. Nah itu. Yang kedua, masih dibentuk tim, bukan tim penilai lagi, tetapi tim verifikasi dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, mudah-mudahan ini benar-benar sudah di ahli di bidangnya nanti ya Bapak Ibu. Kami sudah memilih memang. Tetapi nanti kita akan melihat seberapa banyak proposal masing-masing jenis keterampilan. Nah, tugas tim penilai ini adalah memverifikasi keabsahan dokumen, menetapkan jam belajar dan standar biaya anggaran. Standar biaya anggaran juga enggak seperti tahun lalu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahun lalu kan masih melihat, masih menghitung ini apa itu persiapannya berapa, terus itu untuk proses pembelajarannya berapa. Ini enggak. Sekarang sudah dilakukan oleh aplikasi. Nah ini Bapak Ibu. Bahkan sekarang ini direlaksasi, dilenturkan. Nah, tergantung nanti Bapak Ibu pertanggungjawabannya itu seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu kalau yang tahun yang lalu benar melaksanakan, tahun ini lebih benar. Kecuali yang tahun lalu tidak benar ya Bapak Ibu, itu sudah sangat memungkinkan tahun lalu bisa gitu. Nanti tiap hari kan dilihat oleh tim ini Bapak Ibu, oleh tim tim pemantau. Nah ini Bapak Ibu, selanjutnya pemanfaatan anggaran. Nah ini Bapak Ibu. Pemanfaatan anggaran tahun lalu itu masih banyak yang terfokus kepada administrasi sehingga fokus pembelajaran itu kurang ya, sehingga tahun ini tuh tadi direlaksasi sehingga nanti Bapak Ibu banyak fokus ke pembelajaran. Nah, kita ingin mutu pembelajaran itu sendiri. Tetapi dalam mempertanggungjawabkan anggaran bukan semaunya, tetap ada aturan-aturan yang sesuai dengan peraturan keuangan. Nah, kalau tahun yang lalu bagus, insya Allah tahun ini bagus. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu tahun lalu misalkan lembaga yang mendapatkan 85 juta yang menggunakannya, misalkan itu garmen, akhirnya asal saja misalkan begini, pembelian bahan itu satu peserta didik itu ada yang sampai 100 meter. Padahal untuk praktek itu hanya berapa kali praktek? Apa iya Pak? 3 kali praktek atau 4 kali praktek itu sampai 100 kan? Nah itu contohnya itu. Terus konsumsi itu ada yang juga sampai 28 juta. Nah nanti tidak bisa lagi Bapak Ibu konsumsi seperti itu nggak bisa lagi seperti tahun-tahun yang tahun lalu. Nah
Nah, tahun sekarang Bapak Ibu penetapan biaya tidak sama rata tetapi berdasarkan jumlah dan jam pembelajaran. Kemungkinan antara satu jenis keterampilan misalkan itu tadi misalkan untuk SPA antara satu dengan lain mungkin berbeda. Kosnya mungkin berbeda. Akan kita lihat nanti kan, akan kita lihat. Nah, terus juga pemanfaatan anggaran Bapak Ibu. Ini sudah kita batasi yaitu untuk persiapan maksimum 10%. Untuk pembelajaran minimum 60%. Untuk uji kompetensi karena PKK harus uji kompetensi maksimum 20%. Nah, untuk membuat laporan itu 10%. Ingat ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu ini tolong perhatikan betul. Kalau nanti persiapan maksimum 10%, Bapak Ibu menggunakan anggaran sampai 11% atau 10,5% akan ditolak oleh aplikasi. Kalau untuk pembelajaran misalkan 59%, seharusnya minimal 60% pasti akan ditolak. Kalau 61, 62 atau sampai 90 untuk pembelajaran oke. Uji kompetensi juga begitu. Maksimum 20% dari anggaran yang diberikan. Nah, kalau Bapak Ibu lebih dari itu pasti itu nggak bisa. Juga termasuk pembuatan laporan. Sehingga Bapak Ibu hati-hati dalam menggunakan anggaran. Jangan semaunya. Karena kita pantau. Lebih bagus kalau umpamanya persiapan, uji kompetensi dan pembuatan laporan tidak terpakai, masukkan saja ke dalam pembelajaran, cemplung, udah itu bisa. Nah, jelas ya Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu ya, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan ini Bapak Ibu ya. Evaluasi dari peserta didik yang masuk hanya tahun 2020 45%, karena memang belum dimasukkan semua peserta didiknya waktu itu belum dimasukkan HP-nya. Nah, kalau tahun ini tentunya 100% Bapak Ibu. Karena nanti tadi kan di atas sudah disampaikan harus memasukkan nomor HP peserta didik. Kami nanti bisa menghubungi peserta didik kalau ada hal yang perlu kami lakukan kepada peserta didik untuk menanyakan sesuatu. Nah, tapi tanpa sepengetahuan Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu evaluasi program tahun 2020 dan rencana perbaikan 2021. Nah, ini Bapak Ibu saya hanya sepintas saja untuk penyelenggara PKK itu sama dengan tahun yang lalu. Ada LKP, PKBN, SKB. Untuk non formalnya, satuan pendidikan formalnya ada SMK, Politeknik, Akademi Komunitas, perguruan tinggi ya. Terus untuk UPT ada UPT Dirjen Pendidikan Vokasi. IDUKA itu ada IDUKA, tapi ini nampaknya belum dibuatkan ini ya Mas Dendi ya. Nanti sebagai evaluasi juga Mas Dendi. Juga lembaga diklat ya, lembaga diklat pemerintah, organisasi masyarakat yang mempunyai izin. Ini Pak sama Bapak Ibu sama dengan tahun yang lalu. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu, yang tadi juga saya singgung, apa kerjasama dengan IDUKA itu Bapak Ibu? Kurikulumnya disusun SKKNI plus kurikulum yang dibutuhkan oleh IDUKA. Ada pertanyaan terutama yang untuk mengubah. Kalau di IDUKA-nya itu sudah sesuai kemarin begitu ya pertanyaannya. Yang monggo, tetapi jangan juga kalau nanti umpamanya ada biaya penyusunan kurikulum ternyata tidak ada buktinya ya jangan dimasukkan penyusunan kurikulum gitu loh. Apa iya sih memang di IDUKA-nya sudah pas gitu loh. Nah ini. Yang kedua ada pemanfaatan instruktur Bapak Ibu dari IDUKA. Nah, kalau tahun yang lalu itu baru sedikit yang melibatkan instruktur dalam pembelajaran. Kalau tahun ini Bapak Ibu wajib ya, nanti karena Bapak mengisi apa itu instruktur dari IDUKA. Nanti ya diaplikasi lagi. Diaplikasi lagi nanti dilihat termasuk instrukturnya tadi Bapak Ibu. Nah, yang ketiga pemanfaatan sarana prasarana yang dipunyai oleh IDUKA. Ini Bapak Ibu, kalau MUU-nya itu betul-betul tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan sarana. Nah, yang keempat pemagangan di IDUKA itu juga sama. Kalau benar-benar Bapak Ibu melakukan MUU pasti ada namanya pemagangan dibolehkan. Tidak hanya kulit-kulitnya, tetapi sampai bagaimana sih prakteknya, bagaimana sih pembelajaran di IDUKA itu sendiri, terutama prakteknya gitu ya. Nah, yang kelima adalah evaluasi peserta didik ini sama IDUKA. Nah, yang terakhir adalah komitmen kesiapan penyerapan lulusan. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan di sini
untuk melakukan MOU itu lebih bagus kalau lebih dari 1 iduka, ya. Lebih dari situ kan lebih bagus. Sangat mungkin memenuhi yang nomor 6 ini. Kalau umpama menerima 20, 30, idukanya 1, itu impossible. Tetapi kalau 30, ternyata idukanya 3, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu pun saya pikir kalau benar komitmen kesiapan penyerapan itu sangat impossible tadi. Kalau sampai 100% diterima. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sasaran untuk program PKK tahun 2021 itu sama dengan tahun yang lalu, 50.000 peserta didik. Namun anggarannya turun Bapak Ibu. Anggarannya turun jadi 198 miliar 500 juta. Nah, ini kan turun. Nah, sasarannya sama. Nah, persyaratannya Bapak Ibu untuk peserta didik ini usia tadi ya 17 sampai 25 tahun. Di aplikasi itu nanti kalau Bapak Ibu kurang dari 17 tidak bisa. Lebih dari 25 tidak bisa. Kalau tadi di sesi pertama ada yang mengatakan 25 lewat 4 bulan, lewat 11 bulan bisa. Itu digunakan aplikasi yang untuk tes kemarin. Sekarang sudah ditutup. Sudah ditutup Mbak Emi katanya yang kemarin menggunakan aplikasi tes Bapak Ibu. Sekarang nggak bisa lagi kalau 25 tahun plus itu sudah nggak bisa. Plus 1 hari, 2 hari, dicoba aja nanti. Nah, yang kedua syaratnya adalah ATS, anak usia sekolah tidak sekolah. Yang ketiga adalah lulus tidak melanjutkan diberitakan mereka-mereka yang mempunyai kartu Indonesia Pintar. Nah, ini untuk paket C, Bapak Ibu warga belajar paket C kelas terakhir. Kelas akhir ya, kelas akhir kelas 12 kali ya. Nah, itu tadi ada yang nanya, bagaimana Pak kalau kelas 9, 10, 11? Sudah di sini sudah disilakan kelas akhir. Apa kelas akhir itu kelas 9? Nah, kelas akhir itu kelas 12 ya. Nah, terus pengangguran warga masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan tentunya dengan cara tadi juga umurnya sesuai. Terus yang terakhir pendidikan bukan mahasiswa atau siswa yang masih mengikuti pendidikan kecuali yang tadi paket C Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga akan diperlihatkan untuk memilih jenis keterampilan untuk program PKK itu ada 12 rumpun. Kalau PKW berapa nanti Pak Kastom akan menyampaikan. Di 12 rumpun ini di dalamnya ada beberapa jenis keterampilan masing-masing ini Bapak Ibu. Tinggal pilih nanti ya. Ketika mengklik misalkan untuk agribisnis dan agroteknologi di dalamnya tinggal milih beberapa ada pilihan jenis keterampilan. Gampang pokoknya nanti. Nah, saya lanjut ya. Nah, ini kurikulum. Nah, kurikulumnya Bapak Ibu ini harus memuat tentang pendidikan karakter, pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan, pendidikan keterampilan itu sendiri. Tidak hanya semua keterampilan kompetensi, tapi harus ada pendidikan karakter, harus ada tentang pengetahuan ketenagakerjaan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini proses pembelajaran sama dengan tahun yang lalu karena hari ini sampai saat ini masih COVID ya Bapak Ibu, COVID-nya belum hilang di bumi pertiwi ini, maka pembelajaran masih bisa menggunakan luring dan daring. Nah, bisa tatap muka, ketika itu teori bisa luring, ketika itu praktik itu bisa tatap muka. Terus juga dilakukan evaluasi. Terus evaluasi baik itu oleh lembaga maupun IDK, terus ya juga uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi ataupun LSK atau LSP ataupun untuk evaluasi itu di idukannya. Nah, yang terakhir adalah tadi penyerapan lulusan. Nah, ini Bapak Ibu, ini peserta didik mengikuti pembelajaran, ini indikatornya ya 100%, 70% mendapatkan sertifikat, 55,10% itu bekerja. Nah, ini dan juga menyampaikan laporan pada sesuai dengan tanggal yang ditentukan, tanggal akhir yang ditentukan. Artinya kalau nanti terakhir tanggal 30 November ya jangan lebih seperti tahun sekarang ini. Kan sudah ada template-nya. Ada yang tanya, ada enggak Pak itu format untuk laporan kemarin itu ada yang tanya gitu. Sekarang tidak, formatnya sudah jelas, sudah di aplikasi semua. Tinggal mengikuti step by step. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tadi juga sudah saya singgung, instruktur itu bisa terdiri dari lembaga penyelenggara, dari tenaga profesional IDUKA, terus dari warga masyarakat yang memiliki kemampuan, kualifikasi dan kompetensi
tentunya semua ini dibuktikan oleh apa itu sertifikat ataupun surat keterangan. Nah ini Bapak Ibu, sarana yang harus dimiliki, ada ruang belajar teori dan praktek, sarana belajar teori dan praktek yang sesuai dengan jenis keterampilannya. Lembaga dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Iduka. Nah, ini sudah saya singgung. Nah, ini mungkin yang terakhir belum ya? Ini jadwalnya sudah kami buat seperti itu, tapi kita ini sudah kehilangan momen dua bulan, seharusnya Februari selesai verifikasi dan langsung penerimaan proposal, tetapi Maret baru kita lakukan karena sesuatu hal ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa, tapi insya Allah nanti pada bulan September selesai dan pada bulan Desember itu uji kompetensi sudah selesai. Monitoring Bapak Ibu dan evaluasi nanti juga akan kita lakukan dan bahkan lakukan tiap hari itu untuk monitoring yang online. Kalau nanti yang tatap muka sesuai dengan nah ini Bapak Ibu ya, ini spanduk seperti ini ya, publikasi tolong ini juga dipasang. Jangan seperti kemarin saya temukan ada yang apa itu spanduk tahun 2019. Tapi kalau ditanya nggak ngaku, padahal saya foto itu Bapak Ibu. Saya foto. Nah ini Bapak Ibu yang juga yang membedakan apa pelaksanaan program 2020 dan 2021. Untuk apa ada tipe-tipe ya Bu, ada kelas-kelas. Ya, kelas A itu platinum, kelas B itu gold, kelas C itu apa itu silver. Nah, untuk tipe A itu sasaran kita hanya 1.250 orang. Untuk tipe B 5.000 orang. Untuk tipe C 43.750 sehingga jumlah sasaran tadi 50.000 orang. Nah, untuk unit cost-nya tipe A itu maksimum 17.500. Untuk tipe B maksimum 6.500. Untuk tipe C 3.100. Nah, ini maksimum ya Bapak Ibu. Artinya rata. Bukan berarti tipe C semuanya 3 juta. Nanti mungkin ada yang 2.200.000. Kita lihat jenis keterampilannya apa gitu ya. Sehingga nanti kemungkinan sasaran seperti tahun yang lalu tidak 50.000 lagi, lebih dari 50. Nah, ini Bapak Ibu apa syarat-syaratnya. Tadi kan terakreditasi A dan B untuk tipe A. Terus tipe B itu terakreditasi, terus tipe C belum terakreditasi. Nah, semua harus memiliki NPSN karena itu pintu masuk. Nah, tadi ada yang nanya, kalau lembaga saya sekarang hanya terakreditasi, nanti akan ada perbaikan ini apa aplikasi ya. Terus memiliki pendidik yang bersifat sertifikat internasional untuk A. Kalau yang tipe B memiliki pendidik yang bersifat nasional, tipe C yang mempunyai sertifikat kompetensi, dan selanjutnya ya Bapak Ibu, yang penting lagi ini minimal untuk tipe A itu mempunyai peserta reguler 1.000 dalam 3 tahun terakhir. Terus yang untuk tipe B 600 orang dalam 3 tahun terakhir. Yang untuk C itu harus punya, walaupun berapa ini nggak dijelaskan. Nah, memiliki kerjasama dengan Iduka yang bertaraf internasional tipe A. Untuk tipe B memiliki kerjasama Iduka yang bertaraf nasional. Tipe C memiliki kerjasama Iduka yang bertaraf lokal. Nah, ini tadi banyak pertanyaan, Pak. Saya lembaga saya kurang dari 600 itu tipe apa ya Pak? Ya nanti akan aplikasi yang akan nyortir Bapak Ibu ya, aplikasi. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini tolong hati-hati di sini. Jangan, nggak usah Bapak Ibu juga memilih. Oh, saya harus tipe A, tapi nanti syarat-syarat ini mana yang memenuhi syarat. Nah nanti akan kami lihat. Nah ini Bapak Ibu. Ini sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jangan salah. Tolong ini Bapak Ibu simak betul. Kalau Bapak Ibu hari ini menyimak, insya Allah ngerti. Tetapi kalau hari ini hanya membuka laptop, maaf ya, saya kemarin waktu apa itu Ortek itu retensi Bintek, ternyata banyak Bapak Ibu yang hanya membuka laptop. Begitu ini tanya lagi. Saya kan kalau ditanya Bapak ikut Ibu, Bapak Ibu ikut Ortek tidak ikut lah, terus dengarkan enggak? Saya bilang enggak, saya jawab. Ya. Nah, maaf Pak, kalau kami harus menjawab apa pertanyaan sekian orang, bahkan saya dengan Pak Kastum sampai saat ini dan teman-teman itu dibantu oleh teman-teman, kalau di rumah itu tidak nganggur. Di rumah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang mempunyai permasalahan.
saya sekarang ini masih ratusan kali ya. Itu karena antara pertanyaan dengan waktu ternyata nggak seimbang. Banyak pertanyaan daripada waktu yang tersedia. Kalau malam dari jam 7 sampai jam 11 saya memegang HP dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tolong ini Bapak Ibu, ini nanti kalau Bapak Ibu tidak mempunyai file apa itu, file Jobnis, file buku pintarnya itu boleh minta dengan kami. Nanti akan kami kirim buku pintarnya, tapi tidak sebagian ya, filenya ada juga. Terus juga nanti Jobnis yang kami ini sebagian akan kami kirim. Bapak Ibu, kalau yang punya filenya siap, teman-teman siap untuk mengirim kepada Bapak Ibu, dan di grup-grup kemarin sudah kami kirim. Tinggal Bapak Ibu membaca Jobnis, nanti menggunakan buku pintarnya. Kalau mau ngisi proposal silakan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk tim verifikasi kami sudah mengidentifikasi dan akan menetapkan dari unsur direktorat sendiri, dari akademisi, dari praktisi, dan dari IDUKA sendiri. Sehingga nanti komprehensif Bapak Ibu ya. Nih, ini Bapak Ibu nanti kita lihat saja ini. Nah, ini untuk pajak-pajak memang kami tidak secara detail seperti tahun yang lalu, tapi silakan Bapak Ibu menggunakan aturan yang ada. Diatur pun ternyata kemarin banyak juga yang menawar gitu. Nah, silakan saja gitu. Kalau yang honor itu kena pajak, berapa pajaknya, transport tidak, nanti mudah-mudahan di Bintek kalau perlu kita sampaikan lagi. Kalau nggak perlu, kan Bapak Ibu itu sudah penyelenggara beberapa tahun yang lalu, bahkan ada yang dari tahun 2001. Nah, ini Bapak Ibu, ini komitmen kami, yaitu mengawasi, menegur, dan mengoreksi. Kami juga diawasi, juga ditegur, juga dikoreksi oleh atasan kami, oleh Pak Dirjen juga. Nah, ini Bapak Ibu, kami nanti akan membuat teguran apabila Bapak Ibu dalam menjalankan kurang bagus dan akan kami tembuskan kepada Dinas Pendidikan atau aparat penegak hukum. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang penyelenggaraan tidak bagus dan harus mengembalikan dana, baik itu mungkin dari jumlah peserta atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai, harus mengembalikan. Di aplikasi sudah dibuat seperti itu. Yang terakhir nanti bagi Bapak Ibu yang melakukan penyelenggaraan itu tidak bagus, tidak sesuai, akan terblokir. Ini sudah terbukti tahun 2020 418 lembaga kursus yang terbukti. Itu pun bukan lembaga kursus yang abal-abal, Bapak Ibu. Ada yang bagus, beberapa yang protes keras, bahkan ada yang mau membawa ke ranah hukum. Silakan aja, nggak apa-apa. Malah nanti kita perdalam, mungkin bisa manggil Ijen atau BPK atau mungkin KPK, karena kami juga diawasi dan kerjasama dengan KPK. Biar kita buktikan mana yang ini. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya hanya wanti-wanti kepada Bapak Ibu semua dalam mengakses program PKK dan PKW ini untuk mengisi proposal penuh kehati-hatian, ketelitian, kecermatan. Sehingga nanti tidak salah. Karena aplikasi ini memang perlu ketelitian. Jangan terburu-buru dalam mengisi, tetapi segera mengakses. Jangan menunggu kalau sudah memenuhi syarat semua, langsung mengisi. Nah, nanti kalau terkait dengan pengisian aplikasi, apakah boleh setelah itu direvisi, tanyakan nanti kepada teman-teman yang menyampaikan sistem aplikasinya. Mungkin itu Bukartinya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan jelas. Kalau tidak bisa, kami masih siap untuk menerima pertanyaan melalui chat. Nanti Pak Kastum mengisi, saya menjawab di pertanyaan di chat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Kartini. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Pak Pur atas paparan yang disampaikan atau materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak secara utuh ya. Untuk selanjutnya, memang akan disampaikan paparan terkait dengan program PKW, tetapi Bapak Ibu tentunya banyak yang ingin ditanyakan ya. Tadi Pak Pur menyampaikan kalau Bapak Ibu mau menanyakan, silakan tulis di chat, nanti akan kami bantu atau teman-teman yang lain juga akan membantu menjawab secara langsung dari pertanyaan Bapak Ibu.
karena saking banyaknya peserta ya yang hadir saat ini sudah mencapai 391. Baik. Untuk selanjutnya kami serahkan moderator kepada Mbak Emi, nggih. Monggo Mbak Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartini. Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini akan disampaikan paparan oleh Bapak Kastum terkait dengan program PKW. Sepertinya sudah ada Mas Budi ya Bu Kartini ya? Ya. Oh ya, ya Bu. Pak Budi. Ya. Monggo Pak Budi silakan. Ya, baik. Bu Emi, Bu Kartini, tadi Pak Pur, Bapak Ibu tadi Pak Pur sudah menjelaskan secara jelas, tegas apa yang harus disampaikan, diikuti oleh lembaga, persyaratan dan apa untuk PKK. Nah, berikut untuk sesi berikutnya adalah program yang akan disampaikan oleh Pak Kastum mengenai PKW. Silakan nanti Bapak dan Ibu menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Kastum sebagai koordinator pengembangan PKW. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Kastum. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang atau sore hari ini kita kembali hadir dalam acara sosialisasi program PKK dan PKW. Bapak Ibu, saya share screen dulu. Baik, Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan Pak Purwanto ya terkait dengan program PKK. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan program PKK. Nah, kenapa saya harus menyampaikan bahwa saya harus menyampaikan bahwa program tahun 2020 perlu saya sampaikan. Nah, saya ingin mencoba mengevaluasi dulu Bapak sekalian. Karena apa? Karena dengan kita tahu bahwa program 2020, mudah-mudahan tahun 2020 kita bisa melaksanakan lebih baik daripada tahun 2020. Nah, Bapak Ibu, secara umum evaluasi terhadap program PKW, ya. Kalau tadi Pak Pur sudah menyampaikan secara umum tentang program PKK, inilah yang terjadi untuk PKW. Saya lihat dulu dari sisi positifnya ya. Ternyata dengan adanya program PKW ya, itu sedikit banyak sudah membantu pemerintah dalam rangka mengatasi pengangguran, utamanya di era pandemi COVID ini. Yang pertama. Yang kedua, partisipasi lembaga memang sangat tinggi. Bahkan nampaknya lembaga juga ingin berebut dalam rangka bagaimana ikut membantu program PKW maupun PKK. Yang ketiga, terjadinya kerjasama dengan IDUKA, UMKM, perbankan, dan platform digital. Dan jelas, dengan Bapak Ibu menyelenggarakan program PKW, maka mau tidak mau, Bapak Ibu harus bekerjasama dengan UMKM, dengan perbankan, dan juga dengan platform digital. Yang keempat, terbentuknya rintisan usaha baru. Jadi, terima kasih ya bagi lembaga-lembaga yang sudah melaksanakan PKW, dan nampaknya betul ya, ada rintisan usaha baru di kalangan para lulusan. Kemudian juga ada peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat. Dan yang keenam nih, Bapak Ibu sudah alhamdulillah ikut meramaikan dunia maya, di mana program-program PKW-nya ya, baik itu penyelenggaraannya maupun rintisan usahanya divideokan, kemudian di YouTube-kan nih, sehingga sedikit banyak sudah meramaikan dunia maya. Dan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua dilihat oleh dunia internasional loh ini, karena masuk di YouTube. Kemudian
semakin juga dibutuhkannya program PKW ke depan. Nah, ini beberapa hal yang kami angkat positif dari penyelenggaraan program PKW tahun 2020. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kira-kira sisi negatifnya atau kurangnya? Ternyata begini, program PKW di tahun 2020 terdapat beberapa hal yang kami anggap kurang bagus. Yang pertama, dilihat dari peserta didik, ya, itu ternyata begini, ada beberapa lembaga yang ketika merekrut peserta didik, umurnya melebihi 30 tahun. Ini, umurnya melebihi 30 tahun. Kemudian juga masih ada lembaga yang merekrut mereka yang masih proses belajar. Misalkan dia duduk di SMA, dia duduk di SMK, bahkan sebagai mahasiswa. Ini ada juga. Nah, saya ketemukan hampir setiap lembaga ada seperti ini. Kemudian juga ada peserta yang statusnya ganda. Dia sebagai peserta program PKK, ya, dia juga sebagai peserta program PKW. Ini yang seharusnya nggak boleh. Nah, sehingga kondisi seperti ini jangan sampai terjadi di tahun 2021. Nah, kemudian begini Bapak sekalian, sesungguhnya di tahun 2020 apabila terdapat peserta didik yang nggak sesuai, maka akan dihitung berapa jumlah yang nggak sesuai. Nanti diminta untuk mengembalikan. Itu konsekuensinya. Nah, tetapi ya masih ada toleransi kami. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi pembelajaran. Ya, ada beberapa lembaga yang tidak membuat kurikulum, tidak disusun kurikulumnya, sehingga asal dilaksanakan saja. Kemudian juga tidak ada jadwal. Ini, saya heran, padahal dia dapat program PKW, tetapi dia tidak membuat jadwal. Nah ini. Kemudian juga jam pelajarannya banyak yang kurang. Misalkan begini, kesepakatannya 150 jam, tetapi dilaksanakan hanya 100. Bahkan ada yang 75. Ini. Bahkan ada yang hanya 2 jam. Ini. Jadi nanti jangan heran ya, kalau lembaga semacam ini kami berikan punishment. Kemudian juga instruktur nih, ada yang asal-asalan. Yang penting ada orangnya. Padahal yang dimaksud kami bukan seperti itu. Instruktur di samping berasal dari lembaga, dia juga diutamakan para pelaku usaha. Kenapa harus pelaku usaha? Karena ending point daripada program PKW adalah bagaimana merintis usaha baru. Ini. Nah, kemudian berikutnya ya, ada pembelajaran yang full daring. Saya juga jadi heran nih, kenapa harus full daring? Padahal yang namanya program vokasi, harus ada pertemuan ya, ketika dia praktek keterampilan. Nggak mungkin lah yang namanya keterampilan diajarkan lewat daring semua. Ini makanya tolong jangan sampai terjadi di tahun 2021 nanti. Ini. Kemudian dilihat dari aspek kerjasama. Ada yang sekedar ada MOU-nya. Ini. Jadi mereka tidak melaksanakan kerjasama dengan baik. Yang penting hanya sekedar ada MOU-nya. Ini. Kemudian ada beberapa yang mitra kerjanya adalah kolega. Ada yang sesama LKP, sesama salon. Ini yang seperti sebenarnya nggak bagus nih. Kemudian juga tidak jelas peran daripada UMKM-nya atau pihak ketiganya. Bahkan yang lebih parah, ada yang copy paste MOU. Nah ini, copy paste MOU. MOU dengan lembaga A tinggal di copy dipakai untuk lembaga B. Ini kebangetan nih. Makanya kami tidak mentolerir kalau tahun 2021 ini terjadi semacam ini. Ini. Kemudian dilihat dari aspek dokumentasi. Nah, jadi kawan-kawan ya, ada lembaga yang foto kegiatannya diupload di laporan hanya satu saja. Pembelajaran dari pertemuan ke pertemuan isinya hanya orang itu terus. Ini. Dan gambarnya sama semua.
Ini kan dianggap sanksi nih. Jangan-jangan apakah ini fiktif atau bagaimana? Nah, ini sehingga harusnya setiap kali pembelajaran dokumentasinya diupload pasti akan berbeda. Orangnya betul sama, cuma apa? Yang berbeda adalah mungkin bajunya dan lain-lainnya. Kemudian aktivitasnya dan sebagainya. Ini. Nah, lebih parah lagi Bapak sekalian, ada foto kegiatan yang diupload tahun sebelumnya. Padahal kegiatannya tahun 2020, tapi kegiatannya tahun 2019. Ini ketahuan juga ini. Nah, yang seperti inilah yang harus dihindari oleh Bapak Ibu dalam rangka menyelenggarakan program PKW maupun PKK. Ini. Kemudian juga ada video yang tidak jelas. Ini. Juga ada yang tidak mengirimkan video, baik itu best practice maupun video rintisan usaha. Kemudian dilihat dari aspek pemanfaatan dana ini. Ini juga ada beberapa lembaga yang menyalahgunakan pemanfaatannya. Contoh misalkan apa? Ini mereka ada yang menyalahgunakan anggaran nih. Nah, misalkan nih seharusnya dana ini dipakai untuk rintisan usaha, tapi enggak. Ini, ya. Seharusnya dana ini dipakai untuk pengadaan apa, ya, tapi tidak. Nah, ini sehingga saya sebut penyalahgunaan pemanfaatan. Kemudian juga ada istilah jasa pembuat proposal. Ini. Nah, mereka yang berkomitmen nanti kalau misalnya proposalnya lolos atau mendapatkan bantuan, kami akan membayar sekian persen kepada seseorang tadi. Nah, ini juga ketangkap, Bu. Hal-hal yang semacam ini ketahuan nanti. Kemudian juga ada pembayaran yang berlebih. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan nomor 5 ini, saya sudah banyak menangkap, Pak. Terus terang aja, Pak. Saya sendiri yang menangkap nih. Ya kan? Misalkan ada jasa pembuat proposal, ya. Kemudian ada pembelajaran yang hanya 2 jam, dana yang dipakai untuk apa, ya kan? Kemudian juga ada yang dananya dipakai untuk membangun masjid, membuat madrasah, ya kan? Ini juga ada ini. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang kami sebut penyalahgunaan pemanfaatan anggaran. Nah, ini. Nah, berikutnya begini. Kok nggak bisa jalan ya? Mohon maaf, Pak. Paparan saya tak geser nggak bisa berubah nih ya. Kenapa ya? Bentar. Nah, ini. Nah, berikutnya begini. Terkait dengan rintisan usaha nih. Ada yang salah penyalurannya. Ada yang seharusnya bantuan rintisan usaha itu kan diberikan dalam bentuk bahan dan alat. Ya, bukan diberikan dalam bentuk uang. Nah, jadi di Bintek sudah kami jelaskan bahwa yang namanya dana rintisan usaha harus Bapak Ibu berikan dalam bentuk bahan dan alat, bukan uang. Kenapa kalau uang? Kekhawatiran kami diberikan uang nanti akan habis. Nah, ini. Nah, kemudian ada yang kurang jelas rintisan usahanya, serta ada yang sekedar gugur tugas nih. Jadi makanya kami memandang bahwa kejelasan daripada rintisan usaha banyak yang tidak jelas ini. Kemudian dari aspek pelaporan, yang namanya laporan awal dan akhir itu banyak yang terlambat. Ini bahkan tidak lengkap ya. Ini yang terjadi nih. Sehingga apa? Sampai hari ini pun masih ada lembaga penerima bantuan PKW yang belum menyampaikan laporan. Ini. Padahal sudah jelas bahwa batas akhir tanggal 31 Januari. Bahkan ketika itu kami sudah memberikan toleransi waktu loh ya. Ini. Tetapi sampai sekarang masih ada yang belum menyampaikan. Nah, kemudian Bu sekalian ya. Yang ke-8 ya ini nih. Kami kan sudah membuat WA group ya. Tetapi nampaknya kurang banyak diperhatikan oleh anggotanya. Ini. Padahal kami sudah memberikan informasi. Akibatnya apa? Sering ada pertanyaan yang kurang bermutu. Ini. Jadi, tolong kawan-kawan manfaatkan WA group itu untuk
penyelesaian program PKW, bukan untuk guyon, bukan untuk main-main, apalagi share foto yang kurang layak. Nah, dari beberapa penyimpangan ini, Bapak sekalian, maka kebijakan yang akan kami tempuh adalah blokir. Ini namanya saja evaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi pasti sebuah keputusan, apakah dilanjut atau diberhentikan atau diblokir lainnya. Nah, sehingga beberapa kesalahan ini kami sudah mengeluarkan kebijakan blokir berdasarkan tingkat kesalahan masing-masing. Ini. Nah, kemudian dari kurang lebih 915 lembaga penerima yang kami blokir ada 95 lembaga. Ini. Kemudian sampai hari ini masih ada yang belum bikin laporan 14 lembaga. Nah, ini sehingga tolong kawan-kawan, kalau memang tidak mau diblokir, janganlah melakukan permainan di dalam penyelenggaraan program PKW maupun PKK juga sama. Ini. Makanya kebijakan blokir sangat pas kepada Bapak Ibu dalam rangka untuk program PKW ini dan PKK. Nah, adapun arah kebijakan blokir sesungguhnya adalah pembelajaran bagi lembaga. Supaya apa? Supaya lembaga tahun ini dan tahun depannya tidak main-main dalam melaksanakan program PKW ini. Dan yang kedua, sesungguhnya dengan blokir ini kami itu sangat perhatian, memiliki rasa sayang kepada lembaga. Supaya apa? Jangan terlena seperti itu terus. Nah, sehingga jangan ada bahwa anggapan kami dihukum. Enggak, sebenarnya kami itu memberikan pembelajaran karena perhatian kami ya. Jadi bukan hukuman. Ini. Tetapi apa? Tetapi pembelajaran supaya apa? Bapak Ibu tidak mengulang kembali kesalahannya sehingga diblokir dulu. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, dan bahkan 3 tahun, tergantung dari tingkat kesalahannya. Nah, kemudian tolong ya, Bapak Ibu tidak perlu komplain. Atau kalau mau komplain silakan. Jadi semenjak aplikasi dibuka, ya kan Bapak Ibu sudah ketahuan nih. Oh ternyata lembaga saya mau mendaftar di PKK atau PKW nggak bisa. Oh ternyata ada keterangan maaf Anda diblokir gitu. Nah, jadi begini. Dengan adanya blokir ini ya, harapannya Bapak Ibu semakin sadar ini. Sehingga tidak akan lagi ada namanya main-main. Jadi kami Bapak Ibu sekalian semenjak dibukanya aplikasi ini ada beberapa orang yang selalu usil dengan kami. Jadi saya dan Pak Pur terus terang aja setiap hari setiap jam ya selalu menanggapi ya terhadap teman-teman yang lembaganya diblokir. Mereka protes dan sebagainya. Silahkan. Bahkan ada yang mau mengajukan ke pengadilan. Silahkan. Kami nggak takut. Justru nanti akan kami terjunkan BPK atau mungkin izin untuk memeriksa PKW yang Bapak Ibu laksanakan. Ini. Bahkan ada yang mau laporan kepada Menteri. Silahkan, nggak ada masalah. Justru nanti akan dibongkar semua penyelenggaraan program PKW yang Bapak Ibu lakukan. Nah ini. Padahal maksud pemblokiran ini bukan untuk saling bermusuhan, tetapi pembelajaran bagi lembaga yang kira-kira bermasalah. Nah, ini. Nah, dalam rangka itulah Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan 2021 atau tahun ini, tolong jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, makanya yang namanya aplikasi baru sudah dirancang, sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu nggak akan bisa main-main. Kemudian begini Bapak sekalian, Bapak Ibu saya ingatkan ada 2 hal penting yang harus dikuasai. Yang pertama adalah Bapak Ibu wajib mempelajari juknis baik PKK maupun PKW. Setelah dibaca juknisnya, baru disiapkan persyaratannya, baru yang ketiga silakan Bapak Ibu mendaftar. Berarti mempelajari aplikasinya. Makanya ada 2 hal yang penting. Yang pertama, baca dulu juknisnya, persiapkan persyaratannya, dan silakan kuasai aplikasinya. Nah, dalam rangka itu, maka saya ingin mencoba membahas atau menyampaikan informasi berkaitan dengan juknis PKW tahun 2021. Ini. Banyak hal yang sama ya. Jadi nanti hal-hal yang sama nggak perlu saya sampaikan.
Saya hanya ingin mengungkap hal-hal yang berbeda Juknis 2020 dengan Juknis 2021. Ini sama, nggak ada masalah. Ini juga sama ya, ada masalah. Nah ini, Bapak Ibu, saya menyampaikan sekali lagi, yang namanya program PKW, Bapak Ibu harus bermitra lembaga ya dengan UMKM, dengan perbankan atau permodalan, dan unit pemasaran. Ini 3-4 komponen yang harus ada. Ini. Sehingga apa? Maksudnya adalah agar program ini bisa jalan, harus ada 4 komponen ini. Nah, kemudian yang beda lagi, nah ini sasarannya. Kalau tahun 2020, sasarannya adalah warga masyarakat usia 15 sampai 30 tahun. Tapi untuk 2021, 15 sampai 25 tahun. Ini. Nah, biasanya banyak yang menawar. Bapak Ibu nggak usah menawar, kalau ingin ikut bergabung dengan program kami, ya silakan. Usianya 15 sampai 25 tahun. Kami sudah berbagi dengan Depnaker, dengan prakerja. Nah, makanya kalau Bapak Ibu usianya di atas 25, pasti tidak akan masuk, tidak akan terdaftar di program kami. Nih. Kemudian gini, prioritasnya adalah mereka yang anak sekolah putus sekolah ya, yang tidak melanjutkan ini, yang tidak melanjutkan sekali lagi. Nah, tetapi apa? Tahun-tahun kemarin 2020 dia ada yang masih sekolah, misalkan di SMK, ada juga yang di SMA, juga ada yang di perguruan tinggi. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Jadi sekali lagi, kalau terjadi tahun 2021, maka Bapak Ibu wajib mengembalikan dan bahkan tidak bisa masuk ke dalam proposal kami ini, nggak bisa. Ini. Kemudian berikutnya, mereka itu belum memiliki pekerjaan tetap atau masih menganggur. Yang direkrut jangan orang-orang yang sudah bekerja, karyawan pabrik jangan, ya kan? Tetapi mereka yang masih menganggur wajib memiliki NIK dan tidak sedang dalam proses program yang sejenis ini. Ini udah. Ini yang terkait dengan sasarannya. Berikutnya, kalau ini hal biasa ya, karena apa namanya program PKW ada 4 dalam satu kesatuan nih. Pendekatannya 4-in-1 ini biasa. Nah, kemudian ini yang beda nih. Untuk tahun 2020 ada 4 komponen. Ya. Tetapi 2021 ini hanya ada 3 kelompok yang boleh mengakses program PKW. Yang pertama adalah satuan pendidikan non formal. Misalkan LKP, PKBM, SKB boleh. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Misalkan apa? SMK, ada Poltek, perguruan tinggi vokasi, boleh. Dan yang ketiga, kelompok organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan program keterampilan dan kewirausahaan. Ini. Jadi ada 3 kelompok. Kemudian ini hal yang biasa ya, nggak ada masalah. Ini instruktur juga hal yang biasa ya. Nah, sekali lagi, tolong instruktur diutamakan adalah mereka-mereka yang pelaku usaha. Di samping juga instruktur dari lembaga. Nah, ini sekali lagi. Jadi jangan mengambil instruktur yang dia kenal ini. Jadi gini, misalkan begini, mentang-mentang organisasinya PLKP, maka yang dipakai instrukturnya adalah pimpinan DPC atau DPD PLKP. Bukan itu yang dimaksud. Nah, tetapi orang yang punya kompetensi di bidangnya. Jangan hanya sekedar kenal. Ini. Nah, kemudian berikutnya, ya, sarana dan prasarana. Nah, tahun ini lebih mengarah kepada rumpun keterampilan yang sesuai dengan bidangnya lembaga. Karena apa? Menyangkut sarana dan prasarana juga dimintakan ditayangkan pada aplikasi kami.
Ini. Kemudian evaluasi biasa, hal yang biasa. Nah, ini jadwalnya. Kami punya schedule ya. Januari sampai Maret sosialisasi. Pembukaan aplikasi dan proposal mulai bulan April ya sampai dengan September. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang bulan Agustus kok sudah memenuhi kuotanya, ya sudah close ini. Ini hanya timing saja. Kemudian setelah itu ya kami akan melakukan penilaian dan penetapan calon penerima bantuan. Ini. Kemudian ada bimbingan teknis biasa bagi lembaga-lembaga yang dinyatakan di-SKK-kan mendapatkan program PKW. Kemudian juga setelah itu ada pemberkasan dan pencairan, kemudian pelaksanaan kegiatan ya, monitoring, penerimaan laporan PKW secara online. Ini. Jadi sekali lagi tahun 2020 sudah kita mulai yang namanya laporan harus online. Tidak ada laporan yang manual. Nanti bikin berat ya kantor kami. Nah, kami tidak menerima bentuk laporan dalam bentuk hard copy enggak. Ini biasa dipublikasikan ya, sama dengan tahun lalu. Indikatornya juga sama nih, sama. Kemudian buat dananya nih, dana bantuan pemerintah kami, Bapak sekalian, kita punya sasaran 16.676 orang dengan jumlah dana 85 miliar 547 880 juta. Dananya turun, Pak. Kalau tahun lalu ya rata-ratanya 6 juta. Tapi kalau sekarang 5, sekian ini sehingga dananya turun. Nah, dana sebesar ini kami kategorikan ke dalam 2 kelas atau ke dalam 2 tipe. Yang pertama tipe A atau platinum. Nanti unit cost-nya per orangnya bisa mencapai 15 sampai 25 juta per orangnya. Nah, kami alokasikan sasaran ada 1.000 orang. Sehingga kurang lebih 20 miliar nih. Kemudian tipe B. Tipe B ya. Ini silver. Unit cost-nya kurang lebih 2 sampai 6 juta. Sasarannya ada 15.676. Nih, sehingga dananya mencapai 65, sekian miliar. Tetapi insya Allah sasaran ini akan berkembang sejalan dengan rata-rata perolehan dana pada setiap lembaga. Ini. Nah, oleh karena itu silakan saja kalau sekiranya Bapak Ibu ingin mengakses yang tipe A, tipe B silakan, tergantung dari kemampuan ya dan memenuhi persyaratan lembaga yang diindikatorkan. Ini. Nah, kemudian bagaimana kriteria dari tipe A dan tipe B? Nah ini. Jadi kalau Bapak Ibu lembaganya mampu seperti kriteria di tipe A, silakan mengajukan untuk program yang platinum. Ini silakan dibaca ya. Ini jadi beberapa kriteria untuk bisa masuk ke program platinum. Bapak Ibu nggak usah mencatat, nanti paparan ini kami share kepada semua yang hadir di acara ini. Ini. Kemudian ini persyaratan untuk tipe B atau lembaga yang silver. Ini. Jelas ya, jadi ada perbedaannya. Nah, kemudian rincian penggunaan dana bantuan Bapak sekalian. Tahun 2020 hanya dibagi 3 kelompok. Yaitu manajemen, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, dan rintisan usaha. Tahun 2021 ada 4 komponen. Pertama, persiapan pelaksanaan maksimal 10%. Ini. Kemudian pelaksanaan program atau pelaksanaan pembelajaran 35%. Dana stimulan rintisan usaha 40%. Kemudian konon ceritanya banyak laporan yang katanya membutuhkan dana untuk pembuatan laporan video. Nah, kami siapkan 15%. Sehingga totalnya 100%. Nah, dengan demikian silakan Bapak Ibu ya berlogika kira-kira
apa yang harus dilaksanakan oleh Bapak sekalian. Ini. Nah, tentang bagaimana tata cara pengajuan bantuan nanti di akhir sesi ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana tata cara menggunakan aplikasi untuk mendapatkan bantuan atau untuk mengajukan di PKK maupun PKW. Nanti akan dijelaskan oleh tim kami juga. Ini biasa ya, sama juga. Nah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi saya katakan, tolong Bapak Ibu pahami betul kriteria, ya, pahami betul juknis baik PKW maupun PKK. Kemudian siapkan persyaratannya, baru kemudian Bapak Ibu mendaftar, mempelajari aplikasinya. Sebab apa? Kebijakan tahun sekarang ini hanya ada pilihan satu program, PKK atau PKW. Kalau Bapak Ibu memilih PKK, nanti sudah nggak bisa lagi pindah ke PKW kalau sudah mengajukan. Atau sebaliknya, kalau Bapak Ibu memilih PKW, sudah nggak bisa lagi pindah ke PKK. Ini. Karena kebijakannya satu program, satu lembaga. Ini. Nah, makanya tolong perhatikan betul ya tentang rumpun-rumpun keterampilan yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Nah ini Pak Budi ya, Bapak Ibu sekalian, sekilas info terkait dengan PKW tahun 2020 dan rencana 2021. Nanti kami akan masih ada di ruang Zoom ini, kami akan menerima mungkin berbagai pertanyaan atau apa dari Bapak sekalian ya, masih kami layani. Dan nanti juga ada paparan tentang aplikasi PKK maupun PKW. Pada prinsipnya hanya satu, sama ya. Ini Pak Budi, terima kasih ya. Saya kembalikan ke Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kastum. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kastum mengenai apa dan bagaimana program PKW. Sebenarnya program PKW dan PKK itu tidak beda jauh ya Pak. Bapak dan Ibu, hanya usianya mungkin berbeda, dari yang PKW 15 sampai 25 tahun, yang PKK kalau nggak salah 17 sampai 25 tahun. Nah, Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab mungkin ada sesi sendiri. Nanti Bu Emi, halo Bu Emi. Bu Emi. Iya Pak Budi. Ya Bu Emi, ini dari Pak Kastum sudah selesai. Terima kasih Pak Kastum. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh para peserta untuk program PKK dan PKW. Saya kembalikan ke Bu Emi untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Purwanto dan Pak Kastum, dan tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab juga melalui oleh Pak Pur, dan mungkin di sini masih ada Mas Hendi, Mbak Emi, Mbak Emi, untuk yang terkait dengan yang umum ataupun yang itu PKK sudah saya jawab semua. Ini ada beberapa yang dicat, yang belum dijawab di PKW. Mungkin bisa dilihat sambil, kalau memang harus dijawab di chat, silakan. Misalkan di sini akreditasi yang C apakah boleh ikut PKW? Saya nggak jawab, biar nanti yang jawab timnya Pak Kastum. Nah, ini yang terkaitan dengan PKW saya nggak jawab ya, nanti biar Pak Kastum dan kawan. Tapi yang PKK sudah saya jawab semua. Monggo silakan Bapak Ibu dibaca di chat ya. Sudah saya jawab semua. Ya kan, mungkin kalau ada yang terlewat. Baik, Pak Pur, terima kasih. Mungkin Mas Hendi yang raise hand dulu gimana? Yang duluan dari Salon Kristi nih. Monggo, Christine. Silakan Bu. Mary ini ya? Bukan Salon Kristi, Pak. Silakan Bu. Salon Kristi. Mirip Bu Mary memang. Oh, iya mirip ya. Iya. Silakan bicara. Masih. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Pak Kastum untuk mewakili teman-teman di NTT mengenai
platform pemasaran digital, Pak. MOU dengan platform pemasaran digital. Karena pengalaman kami yang sebelum-sebelumnya, tanpa menggunakan MOU pun, anak-anak lulusan anak-anak didik kami bisa langsung memanfaatkan platform pemasaran digital tanpa harus ada MOU, Pak. Nah, mungkin ada penjelasan lain yang bisa diberikan kepada kami, Pak Kastum, mohon penjelasannya. Jadi gini, Bu, terkait dengan platform pemasaran digital, sesungguhnya dalam rangka bagaimana nanti untuk arena pemasaran usaha yang dihasilkan. Nah ini kalau ada kerjasamanya dengan Shopee misalkan, dengan Lazada, akan lebih bagus, Bu, ini, Bu. Ketimbang misalkan Bapak Ibu membuat aplikasi sendiri yang kurang terkenal. Nah, ini. Jadi sesungguhnya platform digital ini diarahkan kepada aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal, Bu. Karena apa? Namanya membuat branding susah, Bu. Gini. Nah, makanya gini, ketika kami kerjasama dengan Lazada, dengan Gojek, mereka kan menawarkan, Bu. Menawarkan silakan, kami siap bekerja sama di daerah pun nggak ada masalah. Karena apa? Mereka pemanfaatannya nasional, Bu. Nah, makanya produk-produk yang dihasilkan oleh rintisan usaha PKW sedapat mungkin bisa dipasarkan lewat Lazada, lewat Shopee, lewat Gojek, itu maksudnya, Bu. Ketimbang ibu bapak membangun aplikasi sendiri, lebih berat, Bu. Ini, itu, Bu, ya. Pak, boleh menambahkan, Pak? Boleh, Pak? Boleh. Kami kan di daerah nih, Pak. Kami tidak punya nomor kontak Shopee atau Lazada untuk bisa melakukan MOU dengan mereka. Tetapi pada prakteknya, tanpa membuat MOU dengan mereka, kami bisa langsung masuk ke Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dan sebagainya, Pak. Itu bagaimana, Pak, nanti? Sebab ini kan di dalam persyaratan PKW harus ada MOU-nya. Jika Bapak punya nomor kontak mereka, mohon bisa dibagikan, Pak, supaya kami di daerah juga bisa melakukan. Kalau nomor kontak, insya Allah ada. Nah, gini, Bu, nggak mungkin ya, ibu yang punya aplikasi tiba-tiba nyelonong saja, ya kan? Nggak mungkin, Bu, pasti ada izin, Bu. Ini. Kenapa? Jangan sampai produknya ibu di luar tanggung jawab mereka. Ini pasti ada, Bu. Nanti kami kirim kontaknya juga, Bu. Boleh? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Itu saja, Pak. Ya, oke. Terima kasih Ibu dari Salon Kristi. Selanjutnya Mas Hendy dari mana, Mas, yang resen berikutnya? Halo. Halo, Mas Hendy. Mungkin dari Imade Swetsa, si Imade Swetsa, ya, silakan. Silakan, Pak. Pak Imade Swetsa. Pak Made, monggo. Bisa, silakan, Pak. Masih di mute kali, Mas? Enggak, bisa kok dia aktifin sendiri. Oh, oke. Silakan, Pak. Imade Swetsa. Belum dibuka. Silakan, Pak. KP Gemaradea, Pak. Raja Bali. Kurang kencang suaranya, Pak. Maaf. Suaranya kurang kencang. Oh. Terima kasih. Kami dari LKP Gemaradea, Singaraja Bali, Pak. Apa mungkin Pak bisa menerima siswa yang kelas 3 sekarang, Pak? Kelas 3 SMA yang mau tamat, yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Jadi gini, Pak, jelas persyaratannya mereka adalah yang menganggur, ya. Mereka tidak lagi dalam proses pembelajaran. Artinya apa? Dia sudah lulus atau drop out, umurnya masuk. Kalau dia masih belajar di kelas akhir, entah SMA, entah SMK, tidak boleh, Pak. Kenapa? Dianggap ini masih proses. Karena apa? Belum lulus, Pak. Jadi tetap tidak boleh. Ini. Yang kita rekrut hanyalah mereka-mereka yang sudah lulus atau drop out dan menganggur. Itu, Pak, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Made Ernita. Silakan, Made Ernita. Ya, selamat sore Pak Pur. Terima kasih waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama sore, mengenai mengenai jam pembelajaran Pak Pur. Tadi
kan disampaikan itu 150 sampai 200 JP. Seandainya itu kalau dari kurikulum yang sudah disepakat dengan Iduka itu, kalau saya kebetulan kan biasanya untuk yang AC ya Pak Pur, ya. Itu 240 JP, apakah memungkinkan? Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah itu nanti dihitung termasuk magang? Apakah tidak di JP tersebut? Kemudian yang ketiga mengenai pengendalian online untuk pewaktu Pak Pur, apakah nanti pada saat magang itu, karena kan yang tadi dijelaskan pada saat mengajar ya, pada saat mengajar ada pengendalian waktu yang kita aktifkan. Nah, kalau misalnya magang, apakah itu nanti juga berlaku ketentuan itu? Karena ini kan yang baru ya, karena yang tahun lalu kan tidak ada seperti itu. Iya. Dan satu lagi Pak Pur yang terakhir mengenai instruktur Pak Pur. Jadi biar tidak terjadi miss seperti yang tahun kemarin, mengenai honor instruktur, itu apakah masih tetap sejumlah seperti kemarin itu 75.000 per JP ataukah ada perubahan? Kemudian pada saat praktek di lembaga itu kami kan ada menggunakan instruktur pendamping Pak Pur. Nah, kemarin kan sempat bermasalah pada saat menggunakan instruktur pendamping itu tidak dibiayai, sedangkan pada saat saya praktek mesin itu memang tidak boleh satu instruktur mengawasi satu rombel. Nah, itu mesin seluruhnya. Jadi paling tidak dia didampingi dengan satu instruktur pendamping. Nah, kemarin kan bermasalah pada saat mengeluarkan honor itu tidak diperhitungkan dan tidak diakui untuk instruktur pendamping itu. Sama ininya Pak, untuk pewaktu online itu misalnya ada sistemnya itu, misalnya kayak kemarin saya ada empat rombel, jadi per 4 rombel itu sendiri-sendiri ya untuk waktunya, karena ini saya belum kebayang juga sih untuk waktu online-nya itu untuk rombelnya, untuk pengaktifannya atau bagaimana. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Bu Erna, nanti tolong Mas Indi membantu juga untuk aplikasinya itu. Saya akan menjawab yang ini Bu, yang untuk instruktur sama pendamping ya Bu, rombel ini juga. Nah itu Bu, ini memang kemarin itu kami masih terus inovasi dan perbaikan ya Bu. Kalau 4 rombel itu memang kemarin sudah disimulasikan. Bagaimana kalau yang 4 rombel, 2 rombel atau lebih gitu kan ya Bu. Termasuk yang jam pembelajaran itu. Nah kalau itu nanti umpamanya 4 rombel, terus nanti pewaktu tadi Bu untuk kontrolnya itu kan berarti kan satu rombel itu kalau harus menyelesaikan 200 jam, satu rombel harus 200 jam kan ya Bu ya. Tidak 4 rombel yang harus 200 jam itu hanya 50 jam kan nggak mungkin. Satu rombelnya tetap sama menyelesaikan 200 jam ya, misalkan gitu ya. Ya kan Bu? Nah. Belum, nggak kedengaran Bu, nggak kedengaran. Oh ya, nah. Iya Pak, maksudnya jadi per rombel itu, karena kan kalau misalnya katakanlah ada 50 peserta, kan tidak mungkin dijadikan satu rombel kan Pak? Iya. Jadi 2 rombel, misalnya satu rombelnya pagi, satu rombelnya sore, misalnya begitu. Jadi kan waktunya berbeda, atau kayak saya kemarin kan. Ya, paham Bu, ya paham. Ya, itu nanti ini ya Bu, kemarin sudah disimulasikan, mudah-mudahan ini kemarin yang dibuat aplikasi, atau nanti Mas Yendi bisa menambahkan juga, itu yang waktu misalkan satu rombel itu 200 jam ya Bu, satu rombel loh ini ya. Satu rombel 200 jam, yang kita kawal itu. Bagaimana kalau 4 rombel betul Bu? Kemarin juga sudah jadi perhatian kita. Nah, ini yang perlu kita inikan. Itu ya Bu, nanti ada cara khusus nanti Bu. Ada cara khusus nanti kita sampaikan yang begini. Terus tadi yang untuk ya Bu, tenaga pendamping, instruktur pendamping ya? Iya Pak. Instruktur pendamping itu artinya kan diperlukan biaya, begitu kan ya Bu ya? Betul Pak. Terus instruktur berapa itu gitu kan ya Bu ya? Iya Pak. Nah Bu, tahun ini kan saya sampaikan relaksasi. Relaksasi itu artinya lebih fleksibel untuk diinikan, tetapi tetap sesuai koridor-koridor aturannya ya Bu.
jangan karena relaksasi terus yang contohnya aja, contohnya nanti instruktur dibayar sekian. Nah, instruktur dengan narasumber kan lain ya Bu ya. Kalau instruktur dengan narasumber itu lain. Monggo silakan Bu, kita relaksasi ya. Kita fleksibelkan, tapi ya Mas koridornya adalah efisien, efektif gitu ya Bu ya. Dengan aturan yang ada gitu kan. Nah, kita tidak detail mengatur tentang penggunaan anggaran itu sendiri, tetapi yang akan bertanggung jawab adalah lembaga sesuai dengan aturan yang ada gitu loh. Jangan juga misalkan instruktur dibayar 1 jam misalkan 500.000 untuk instruktur ini, tapi mungkin instruktur yang ahli kan gitu kan. Nah, kan ada juga bidang-bidang yang ahli itu, apakah itu nanti dimasukkan narasumber atau apa. Nah, ini kan di dalam penggunaannya tadi kan nggak sampai detail ya Bu ya. Kan silakan monggo gitu ya. Tuh. Nah, waktu terima kasih Bu, itu menjadi masukan juga. Memang kemarin sudah menjadi pemikiran kita bagaimana kalau yang 2 rombel 3 apakah nanti masing-masing rombel itu bisa kami pantau ya Bu, masing-masing rombel misalkan yang pagi dengan sore. Ini menjadi PR kami juga Bu. Nanti juga diinformasikan. Terus yang untuk magang apakah itu termasuk di luar jam jadwal atau tidak? Nah, ini kan nanti apa rencana pembelajaran Ibu tadi kan? Rencana Ibu apakah magang itu masuk yang 100 sampai 340 misalkan? Kalau bagi kita Bu, bagi kami penyelenggara 300 jam malah lebih bagus kalau memang itu. Tapi kan tidak semua harus 300 atau 200. Misalkan kalau garmen tuh cukup 100 jam ya 100 jam saja Bu. Tapi kalau jenis keterampilan Ibu tidak cukup 200 jam, silakan kan Bu itu. Jangan harusnya lebih dari 200 jam, tapi paksa 200 jam atau 100 jam. Nah, ini tidak kita atur sampai ini, makanya itu ada pilihan, Bu. Ada pilihan. Kalau nanti ada yang lebih itu, nah itu kita berikan nanti di dalam ini kan. Itu nggak Bu, Erna? Waktu magangnya itu gimana Pak? Nah, ini yang masih, nah nanti ada ini Bu, ada perbaikan tentunya. Kan kalau kemarin pemikiran itu baru 1 rombel. Atau Mas Hendy bisa membantu? Jawab ya, mungkin ini Pak, terkait pelaksanaan kan itu setelah lembaga ditetapkan mendapatnya. Nah, mungkin kemarin masih dikembangkan, mungkin juga udah di-share terkait dengan pelaksanaan termasuk pewaktu ini ya. Nah, jujur itu kemarin masih dikembangkan Bu, karena kan kita masih berpikiran secara umum. Jadi apakah menghitung dengan magang atau hanya pembelajaran saja. Tapi kan kita juga kan nggak bisa memukul rata semuanya harus dengan magang. Sedangkan untuk jenis keterampilan yang lain kan nggak perlu gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu mungkin masukan buat kami nanti, tapi setelah pelaksanaan. Untuk tahap ini kan baru pengajuan pengajuan proposal, gimana cara pengajuan proposal dan lain-lain. Nanti mungkin dikembangkan lebih lanjut terkait dengan pewaktu, termasuk dengan terkait dengan pembagian rombel, misalnya rombel 1, rombel 2 dan lain-lain gitu kira-kira. Mungkin ini jawaban sementara saya itu Pak Pur. Masih Mas. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin nanti ada perkembangan kita sampaikan Bu. Ya, terima kasih Pak Pur. Pak Pur, ini ada lagi dari Bina Dharma, Pak Junaidi. Silakan. Pak Junaidi, silakan. Pak masih di mute Pak. Silakan. Halo, Pak Junaidi. Silakan di-unmute. Di-unmute dulu. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya, soalnya udah mau. Ya sudah. Ya. Selamat siang Pak Purwanto dan teman-teman. Pertanyaan siang, saya ini mengenai teknis Pak di aplikasi Pak. Ada 3 ini Pak. Yang pertama untuk input peserta didik yang 2018, 19, kemudian 2020. Mohon kiranya Pak, jadi lembaga tidak input ulang ketika siswa kita tembus sampai 1.000 siswa. Nah itu jadi tolong di-link-kan, jadi dari aplikasi bisa nge-link ke Dapodik supaya bisa ngecek, oh lembaga ini sudah ada 1.000 siswa kan gitu Pak. Dari inputan data yang sudah
kita inputkan di Dapodik. Kemudian yang kedua, Pak, setelah beberapa kali kita masuk, Pak, untuk Google Map Sherlock lembaga, itu ada titik lokasinya juga tidak tepat, Pak ya, walaupun kita sudah di lembaga kita. Apakah tidak sebaiknya diinputkan saja untuk titik koordinatnya, Pak, supaya lebih tepat gitu. Kalau dia di mana di websitenya itu, Pak, di aplikasinya saya lihat tidak pas, Pak, titiknya gitu, walaupun sudah di lembaga kita. Kemudian yang terakhir, Pak, ada teman-teman PKBM yang ingin mengajak kerjasama, artinya dia tidak punya sarana dan prasarana, kemudian ingin mengambil jenis keterampilan komputer. Nah, itu kan ada dibolehkan di Juknis, ada kelas paket C, kelas 12 atau kelas akhir ya, Pak. Nah, apakah ini tidak bentrok, Pak, dengan yang masih di Dapodiknya mereka, atau kan dilarang masih sekolah? Nah, ini gimana, Pak? Ada 3 pertanyaan ini. Terima kasih, Pak. Nanti kalau yang tentang aplikasi nanti ada, Pak, ya. Nanti kita simak Mas Hendi nanti. Terus tadi yang dijawab aja, Pak. Oh, langsung, monggo Mas Hendi, monggo. Terkait dengan apa namanya data peserta reguler yang di Dapodik, nih mungkin kendala juga Pak Junaid itu mungkin bagi lembaga-lembaga yang rajin itu update gitu ya peserta didiknya itu, kita bisa ngeling dengan apa namanya Dapodik terkait dengan peserta didik yang reguler. Tetapi ini ya data ya, tetapi kebanyakan ada bukan banyak lagi ya. Lembaga-lembaga itu nggak rajin menginput data peserta didiknya, makanya tidak bisa diambil letterlock gitu langsung blek, tapi kan nggak bisa gitu. Itu alasannya. Makanya kami membebaskan, silakan. Yang penting NPSN-nya yang mengeling gitu. Karena tahu kan di lapangan sendiri pasti ada yang rajin, ada yang asal input aja gitu ya kira-kira. Bahkan yang peserta yang bantuan pun nggak pernah diinput gitu, kira-kira begitu. Itu pertama. Kemudian yang untuk Sherlock emang kalau agak ada kendala kalau misalnya pakai web base ya, jadi menginput lokasi di web gitu. Mungkin kendala solusi untuk sementara coba di Sherlock-nya pakai keluar dikit ke rumah pakai HP gitu. Saya juga pernah begitu ke daerah gitu monet gitu ya. Kadang di dalam lembaganya itu susah Sherlock-nya, tetapi agak bergeser keluar dikit halaman udah bisa gitu. Nah itu mungkin salah satu alternatifnya untuk sementara ini, Pak. Kemudian yang ketiga apa ya tadi saya lupa. Paket C, Pak, paket C. Siswa paket C yang boleh ya kelas 12 yang siswa kelas akhir. Ya, itu yang makanya ini bertabrakan juga nih. Nah, monggo Pak Pur, apakah gimana tadi? Maksudnya gimana, Pak? Saya yang belum siswa paket C, misalnya ada PKBM mau bekerja sama gitu di ini. Oh gitu. Di lembaga ya, Pak. PKBM itu tidak mempunyai sarana gitu ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh ya harusnya punya lah. Tidak semuanya ini. Artinya gini loh, Pak. Ada jenis keterampilan yang memang dia tidak punya itu, Pak. Strukturnya ya, tidak memadai. Jenis keterampilan itu. Bagaimana kalau jenis keterampilannya itu nggak ada sarananya, pembelajarannya bagaimana? Kan masa nggak ada peralatan, ya kan nggak mungkin gitu loh. Itu namanya hanya pinjam kan, hanya mungkin pinjam. Yang memungkinkan masih begini Pak Junaid, untuk saat ini ya udah dilaksanakan di LKP-nya. Misalnya kalau PKBM tersebut terus nggak punya sarana ya sudah, yang lembaga yang punya sarana yang tapi ngambil dari peserta paket C-nya itu. Ya, tapi perlu diinputkan nggak itu, Pak? Kan harus kita inputkan di sistem kita kalau kita ngajukan. Kalau itu lembaganya Bapak itu dari peserta Bapak. Iya, Pak. Nah, artinya dari seperti itu, Pak. PKBM bukan? Iya, betul, Pak. Artinya jadinya seperti itu. Betul, Pak. Tapi semuanya SPJ segala macam dari LKP Bapak gitu. Kira-kira. Betul, Pak. Nah, itu kan ini pertanyaan saya, apakah tidak bentrok, Pak, ketika kita inputkan dia memang tidak punya sarana kan, Pak, khususnya komputer misalnya seperti itu. Karena siswanya ingin tertarik di tempat kita dengan judul desain grafis dan arsitektur. Nah, akhirnya dia merapat ke kita, Pak. Nah, ketika kita input, Pak, data itu apa tidak bentrok dengan Dapodik yang masih belajar statusnya?
Kayaknya pakai C boleh kan ya, Pak Pur? Boleh. Kalau pakai C boleh. Boleh. Boleh kalau pakai C, Mas. Oke. Kalau yang formal. Ya, Kan terima tadi kasih. udah jelaskan paket C Ya, terakhir pakai C boleh, Mas. Ya, siap Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin yang agak ini Pak, yang Bapak kan tidak bisa memukul rata ya masalah yang untuk input data itu banyak juga Pak yang input di Dapodik dan Rajin. Nah, apakah tidak dikasih alternatif link Pak supaya teman-teman lembaga yang memang pesertanya banyak mereka tidak input ulang melalui file Excel yang sudah disediakan Pak. Nah, artinya coba nanti kita coba Pak, masukannya bagus tapi itu. Sebenarnya ya, gini, mungkin dikejar 2 kali, tapi kan itu bentuknya cuma Excel Mas, jadi bisa di copy paste saja. Kemudian upload juga Excel gitu. Iya. Kan tidak perlu aja. ini lagi kan. Gitu. Langsung upload aja, copy kan. Maksudnya kan Excel itu, Excel doang. Karena di Dapodik nggak ada Pak untuk narik ke Excel-nya itu nggak ada. Maksudnya Pak, maksudnya yang diminta itu bukan yang Excel yang udah Bapak punyai, tinggal ngupload kan Pak? Iya, harus diinput juga Pak. Peserta didiknya harus diinput. Mengerti karena Dapodik diinput ya. Diinput Dapodik. Ya, masukan bagus Mas. Oke, nanti kita kembangkan Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, Mas Endi. Mungkin waktunya sudah cukup untuk dilanjutkan ke ini ya Mas, aplikasi. Mau Mas Endi dulu apa Mas Riza dulu? Sebaiknya gini, saya menyarankan Pak Kastum